Dul, kabut kayak gini kalau dilihat dari bawah gunung mah indah ya. Tapi kalau kita yang ngerasain di sini mah berat, Dul. Iya, Bang. Tapi kayak ada suara orang melangkah ya? Tanya Adul. Shh, Dul. Sans, jangan panik. Soalnya gue udah pernah duluan nih. Sebenarnya saat itu Mega dan Dor melihat adanya sepasang bola mata menyala yang seakan sedang mengintai kami. Yang tepatnya berada di belakang Mela dan Akbar di barisan paling depan. Tapi sisanya kami tidak melihat apapun. Hanya sesekali Sakdul yang terlihat ngupil menunggu kabut pergi. Tapi tiba-tiba bayangan hitam besar melintas tepat di depan mata kami semua. Semua tim pun melihatnya. Astagfirullah. Bayangan itu terlalu offside dengan kami semua. Mentang-mentang lagi ada kabut, bisa sedekat itu dia mewujudkannya. Kemudian terdengar suara zikir Allah, 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 yang dilantunkan oleh si Dor. Dan dengan lugasnya, gue pun mengamati keadaan. Ketiga santri yang terlihat tenang dengan kondisi seperti ini. Tidak ada ekspresi yang seolah-olah menandakan kepanikan dari mereka. Kemudian kabut terlihat mulai menipis. Medan trek yang lumayan menguras tenaga membuat gua rada halusinasi, seperti mencari kitab suci ke barat. Aduh, dah kayak sunggokong aja gua. Man, bantuin gua kenapa? Pinta Mega. Oh, sini baby, ulurkan tanganmu, ucap gua. Dan saat itu juga, Mela pun langsung melotot. Rada mungsang-mangsing nih gue naik. Terkadang sorotan senter Adul membuat gue kaget. Pokoknya saat itu gue parno banget dah. Ya Allah, Zat yang maha pengasih dan penyayang, berikanlah aku kekuatan layaknya Umar bin Khattab dengan keberaniannya. Amin. Sepintas doa dari hati. Dan saat itu terdengar suara seperti tung, tung, tung. Memang suara tersebut terdengar jauh, tapi spekulasi gua dan Adulah yang membuat suara tersebut terasa dekat. Suara apaan tuh, Bang? Suara kodok belentung, Dul. Gede banget kali ya bentuknya. Suara sejauh itu terasa dekat banget kalau didengerin. Shh, udah diem dulu. Tapi tiba-tiba saat itu ada suatu tangan yang menyentuh pundak gua. Bau banget ini tangannya. Sampai dentuman jantung gua berdetak gak karuan. Dan ketika gua menengok, ternyata itu tangan si Sakdul yang terlihat dia mulai menciut nyalinya. Bang, tungguin gua, Bang. Kaget gua, Sakdul. Kirain gua bukan tangan lu. Ada apa ini sama gua? Kenapa gua jadi ciut gini sih? Parno banget gua saat itu. Pikiran gue gak sebarbar pendakian lainnya. Mungkin gue butuh sesuatu, tapi dengan trek kayak gini gak sempat buat gue ngudut. Akbar dan Mela kala itu sesekali terlihat saling bantu melewati trek berbarengan. Emang momen paling sialan dah. Dan kurang lebih 6 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di pos bayangan. Lega banget dah gue bisa sampai di puncak bayangan ini. Waktu itu menunjukkan pukul 11:30 malam. Kemudian kami langsung duduk meluruskan kaki, nyender di pepohonan beralasan keril. Beledak, si Sakdul jatuh kala itu. Kenapa lu, Dul? Lemes gue, Bang. Ada-ada saja ente, Dul. Masya Allah, Bang. Ani butuh korma madu ini. Bikin teh hangat oplos jahe lagi, Dul. Lumayan enak tuh. Iya, Dul, bikin lagi deh, sahut Mega. Dan gak tanggung-tanggung, kira-kira senampan si Sakdul bikin teh jahe. Mana rasa jahe semua lagi. Gak ada rasa teh manisnya sama sekali. Lu sengaja ngegodok gue, Dul, pakai jahe. Lagian lu, Bang, ngomporin orang-orang baik. Kemudian kami semua pun tertawa, kecuali Mela dan Akbar yang terlihat sangat cuek. Bodoh amat lah. Kemudian bongkar tenda jadi tugas gua, Adul dan Akbar.
Dan setelah selesai, gue pun langsung membantu mamang santri memasak. Spesial malam ini, menu liwet ala pondok pesantren Pandeglang. Dan ternyata Adul dan ketiga temannya sudah membawa bahan liwet dari rumah mereka. Mereka sudah merencanakan acara memasak jauh-jauh hari sebelum pendakian ini. Memang, dunia pencernaan selalu jadi nomor satu buat Adul dan kawan-kawannya. "Kang, ngudut nih," ucap gua menawarkan sebungkus rokok. Kalem-kalem banget ini orang. Terlihat cuek dengan keadaan, tapi tidak terlihat lelah juga selama pendakian. Dan sambil menunggu santap malam, Kang Dar kembali mengajak kami untuk menunaikan ibadah sholat Isya di pos bayangan ini. Satu hari auto ikutan jadi santri juga nih sambil mendaki. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Uluk salam pun terucap dari Kang Dar yang menjadi imam sholat kami selama pendakian. Itu juga menandakan berakhirnya ibadah sholat Isya kami. Rada enak gue sama jahe buatan si Sakdul. Sialan emang itu orang. Kalau ngoplos nggak sesuai takaran. Mega lagi ngapain? Nih, masak sosis, mau? Mega suka sosis. Ya suka lah, Man. Gue punya kornet nih, mau gak? Ya udah sini sekalian goreng aja, Man. Jangan dong, nantinya lepet lah. Bodo amat dah, mau ada Mela kek, mau ada santri teman Adul kek. Intinya gue bete banget kalau saling diem kayak gini. Kok lepet? Ya udah sini sekalian goreng, ucap Mega. Nanti aja deh, kelak ini kan menjadi mood boosternya kamu nanti. Tawa Adul. Aduh, yang peka malah si Sakdul. Mereka sampai nahan tawa sejak gue mulai bercandain si Mega. Kok Akbar gak ada dialog ya? Mungkin Akbar dan Mela malu sama gue, sehingga mereka enggan berbaur kongko bareng kami. Sebenarnya gue juga gak mempermasalahkan kelakuan mereka. Cuma gue gak mau so asik aja ke Akbar dan Mela. Dan setelah obrolan diwarnai candaan, akhirnya makan malam pun siap dihidangkan. Segera kami berbaur menikmati nasi liwet yang sesekali terasa panas saat gue pegang. Tapi sekejap kunyahan kami semua terhenti dengan suara tawa cekikikan nenek-nenek. "Makan nih semua," ucap Dar, menawarkan kepada siapa gue pun gak tahu. Aduh, iklan dulu dong, gue juga butuh asupan energi buat besok. Jangan ganggu dulu, ini kan lagi jadwalnya makan. Dan setelah beres madang, tiba-tiba semua sumber cahaya mati berbarengan, yang sehingga membuat pandangan menjadi gelap gulita. Apaan sih lu Sakdul meluk-meluk gua? Ini gue Mega, Man, sahut Mega yang gak kelihatan mukanya. Oh iya, jangan panik. Gue bakal ngejagain lu, Mega. Peluk sini, peluk, yang kencengan ya. Sebuah anugerah di saat situasi yang aslinya horor banget. Dan setelah gue dan Adul bisa mengendalikan senter kembali, di saat cahaya mulai terang, gak taunya dari belakang Mela dan Akbar ada ibu kos. Kaget gue. Segeralah gue pun memanggil Mela yang tidak menyadari keberadaan ibu kos itu, alias kuntilanak yang tepat di belakangnya. "Mel, Akbar, sini dulu bentaran," pinta gua. Mega terlihat ketakutan saat itu. Padahal ini bukan kali pertamanya dia melihat sosok makhluk halus. Bisa jadi ini hanya modus Mega aja buat meluk gua. Aduh, menang banyak juga sih gua. Kenapa, Man? Tanya Mela. Sini dulu, Mel, bentaran, sahut Mega yang sedang berada di pelukan dengan kehangatan penuh kasih sayang nan indah dan mesra. Setelah menghampiri kami, kemudian barulah Mela dan Akbar menyadari bahwa sosok tersebut berada tepat di belakang mereka yang hanya berjarak kurang lebih 2 meteran. Makhluk di sini itu berani nyamperin sampai deket-deket banget lagi. "Mega, nanti tidurnya sama gua aja ya," pinta gua.
Wait, macem-macem, sahut Mela. Apaan sih lu Mel? Orang cuma bercandaan doang. Dan kemudian Kang Dar pun mulai berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sekitar ini. Perbedaan Kang Dar dan Septi, si cewek Indofood itu, cuma dari cara interaksinya saja. Tapi tetap gua nggak bisa ngelihat apa-apa. Dan dengan hitungan menit, Kang Dar berhasil mengusir si ibu kos itu, yang perlahan samar lalu menghilang. Berasa aman sih, tapi gue kasihan juga sama si Kang Dar yang harus membuang setengah energinya hanya untuk melancarkan pendakian ini. 2 batang udut dan segelas kopi gue persembahkan untuk Kang Dar, anak santri dari Pandeglang. Yaudah lu tidur duluan aja ya, gue mau ngopi dulu. Pinta gue ke Mega, bukan ke Mela. Kemudian gue pun menghampiri Kang Dar dan Adul yang terlihat asik berbincang. Padahal barusan kami melewati fase seram, tapi Kang Dar seperti terlihat biasa-biasa saja. Assalamualaikum, ucap gua sembari membawa kopi. Waalaikumsalam, maaf aja nih bang ya, nggak ada receh, jawab Adul. Ngajakin bercanda nih Sakdul. Maaf Pak Abdul Baihaqi, bukannya Bapak Adul tadi dicari ibu kos ya? Ah males gue bang lah, suka bawa-bawa ibu kos lu mah. Lagi ya lu bercandain gua. Iya maaf bang. Dan setelah ngalor ngidul ngobrol, ternyata Kang Dar dan Dir itu penikmat musik grung. Wah keren banget dah. Beda sama si Sakdul. Dia lebih menyukai musik Dul Sumbang yang di cover menjadi musik DJ, yang setiap lirik musiknya pasti ada omongan. Nungguin ya, musik Adul banget dah kayak gitu. Dan hal yang paling gue takutin itu, ketika gue lagi ngomongin hobi musik, tiba-tiba terdengar suara musik gamelan di sana. Salah obrolan nih kayaknya. Kemudian Kang Dar pun langsung mengajak kami masuk ke tenda. Menurutnya ini sudah larut malam, saatnya istirahat untuk kami, dan saatnya beraktivitas untuk mereka. Mungkin lebih tepatnya kita harus saling menghargai. Dan kurang lebih sekitar 30 menitan, suara musik gamelan pun terasa makin jauh terdengar. Jujur, gue paling gak mau dengar suara musik kayak gitu. Dul, lu udah tidur? Udah bang dari tadi, sahut Adul. Udah kok lu nyaut sih Dul? Ya kan lu nanya, makanya gue jawab bang. Iya juga sih, jawab gue. Ini sebenarnya siapa sih yang blow on? Ampun dah. Lu lagi ngapain bang? Tanya Adul dengan matanya yang masih terpejam. Tebak Dul, gue lagi ngapain? Gue gak tahu bang, kan gue lagi tidur, jawab Adul. Iya juga ya, kan dia lagi tidur. Kenapa gue ngasih tebak-tebakan ya? PA juga gue. Bang, lu belum tidur? Belum Dul. Kok lu tahu sih gue belum tidur? Bukannya lu lagi tidur ya? Tahu lah bang, kan lu yang ngomong barusan kalau lu belum tidur. Iya ya, bener juga lu. Yaudah gue tidur aja. Sungguh di dalam tenda ini isinya orang-orang blow on semua. Kemudian rasa lelah membuat gue lelap juga. Sampai ada kejadian di mana si Akbar yang berada satu tenda bareng Mela dan Mega tiba-tiba heboh. Gue yang mendengar saat itu nggak mau kepo. Tapi menurut penuturan Kang Der, katanya kaki Akbar ada yang narik-narik. Yang terdengar penuturan sepintas dari Kang Der di posisi gue yang ngantuk banget. Ya udah, lanjut tidur lagi, ucap salah satu orang dengan nada lirih. Sontak seketika gue pun bangun. Anjret, siapa tuh yang ngomong? Sedangkan Kang Dar dan Kang Der sudah terlihat pulas dengan melanjutkan tidurnya. Lalu, seperti ada langkah kaki manusia di luar tenda. Namun langkahnya sangat lamban terdengar. Kemudian seketika gue pun menarik kaki yang berdekatan dengan pintu masuk tenda. Suara langkah kaki tersebut kadang terdengar, kadang juga tidak. Entah kenapa,
Firasat mengatakan bahwa ada yang sedang duduk di luar tenda. Mau gue intip, takut jump scare. Namun, jiwa terasa tertarik, seolah-olah gue harus cek keadaan sekitar. Dan setelah gue pikir-pikir, mendingan gue cek aja lah keluar. Daripada yang lebih menakutkan lagi, apabila suara tersebut adalah suara binatang buas. Celingak-celinguk bentaran di dalam tenda. Gue pun memutuskan untuk keluar. Tapi ngintip keadaan dulu lah. Kemudian dengan membuka resleting pintu tenda secara perlahan, gue pun mulai lirik kanan kiri. Tapi posisi gue di dalam tenda. Dan sesuatu yang yahut terlihat sangat jelas. Jelas banget dah pokoknya. Makhluk di sini menampakkan secara dekat. Gak ada jarak di antara kita. Muka gue saat itu sejajar dengan dia yang duduk di pinggir kiri. Dan salahnya gue itu cuma tengok pakai mata doang, tapi kepala gak ditengokin kanan kiri. Alhasil setengah mukanya melirik gue dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. Deket banget dah pokoknya. Bikin gue pengen teriak aja. Namun gue bungkam pakai tangan gue. Sosok nenek-nenek serem banget. Untung pas dia lirik gue gak sedang cekikikan. Memang dalam kondisi kayak gini aja, orang Indonesia masih ngerasa untung baik. Resleting tenda pun gak sempat gue tutup lagi. Udah lemes banget gue. Dan si Adul pun menahan sakit gara-gara tangannya gue tindih. Bodoh amat lah. Amit-amit dah, jangan sampai gue ketemu kayak beginian lagi. Ini sosok seperti yang pernah gue lihat di pendakian pertama penuh teka-teki. Aduh, itu rambutnya kenapa ngembang banget sih? Kenapa nggak dikonde aja sih sekalian? Dikepang kek? Atau nggak dicutbob biar kayak pramugari? Aduh, pokoknya dia serem banget dah. Kemudian gue yang nggak tahu perasaan gue kayak gimana, mencoba memejamkan mata gue sebisa mungkin. Dan seketika Kang Der pun terbangun, duduk dengan menyilakkan kakinya. Apaan lagi sih ini? Gue udah bingung dah harus gimana di tengah-tengah desisan Kang Der ini. Kemudian dengan cepatnya, gue pun langsung membangunkan Adul dari posisi tidurnya sampai posisi dia berdiri. Keliengan-keliengan lu Dul, bodo amat lah. Apaan sih bang? Lihat no si Der, kenapa? Astagfirullah,